Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Pertolongannya, penyertaannya, bahkan penjagaannya tidak pernah terlelap sedikit pun. Dia layak untuk menerima setiap pujian kita, setiap penyembahan kita. Mari saudara-saudara, kita naikkan ucapan syukur kita dengan bersama-sama memujikan Allah yang setia. Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Engkau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku bagaikan di dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Engkau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu bagaikan di dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Engkau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupmu bagaikan di dosaku, karena kasih-Mu padaku. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sarangku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, larang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, jarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus. Kau Allah yang setia, Allah yang selalu ada buat kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Glory haleluya Yesus. Glory sekarang la pasenamo, sekera la pasekenamo, barasakara la sadara la se, sarala maya sekenamo, barasekera la lo sedera la la sera la maya se, yekara la sakara la masera la bo, serela sedara la sara la pase. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Kau berikan hidup-Mu buat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, pagi yang indah ini Yesus. Glory haleluya. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kau akan berikan hari yang terindah, Kau berikan yang terbaik buat kami Bapa. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada
pagi hari ini. Biarlah kau tutup bungkus dengan ambil kuasa darah-Mu. Biarlah pengurapan Allah terjadi di dalam hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan, kami mendapatkan suatu rema yang indah buat kami. Apa yang menjadi langkah ke depan kami mau serahkan ke tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa setiap hidup kita ada di dalam kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk bersama-sama kita mengawali pagi hari ini untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah extraordinary favor, atau dengan kata lain kebaikan dan kemurahan yang luar biasa daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena setiap kita adalah umat-umat pilihan daripada Tuhan, dan setiap kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan bersama-sama mendasari akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, pagi hari ini dari pembacaan kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, bagaimana kita melihat Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia memiliki kedamaian di dalam setiap kehidupannya, yaitu ketika dia ada di dalam rumah Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama daripada Daud untuk kita merasakan akan kemurahan daripada Tuhan, yaitu dengan cara kita tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-14, kita melihat bagaimana kehidupan dari Raja Daud itu mengalami kemurahan daripada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan daripada Raja Daud ini. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Jadi Daud itu bisa berhasil memimpin kerajaannya. Bahkan Daud ini adalah raja yang luar biasa, diurapi Tuhan. Kita melihat bahwa ada penyertaan daripada Tuhan, ada kemurahan daripada Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan daripada Raja Daud ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita memperhatikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya agar kita memperoleh hal yang sama daripada Raja Daud yang dia alami dalam kehidupannya, yaitu dengan cara kita mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan yang kita percaya akan membawa kekuatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, bagaimana Tuhan itu sebenarnya membuka, bahkan Tuhan memberikan pertolongan. Apa yang menurut kita tidak mungkin, tetapi hanya Tuhan yang sangat mungkin untuk dapat melakukannya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Jadi Tuhan itu sangat mengerti sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dikatakan tadi, kekuatan kita itu tidak seberapa. Bahkan Tuhan itu mengerti setiap pekerjaan kita. Tuhan mengerti setiap kehidupan yang kita kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa apa yang tidak mungkin bagi setiap kita pada pagi hari ini,
itu sangat mungkin dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ada firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu semuanya disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan daripada Simon Petrus, bagaimana kita melihat latar belakang dari Simon Petrus ini adalah seorang nelayan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, dari background seorang nelayan, melalui kemurahan daripada Tuhan, Simon Petrus ini akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa Simon Petrus ini adalah seorang nelayan yang handal. Karena mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Simon Petrus ini memiliki kelengkapan di dalam ia melakukan pekerjaannya. Ada perahu, ada jaring, ada tempat di mana Simon Petrus ini menjala ikan, dan waktu yang tepat untuk menjala ikan. Dan Simon Petrus ini adalah seorang yang pekerja keras. Tetapi di samping hal itu Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat di dalam Lukas 5 ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita melihat Bapak Ibu Saudara, di samping kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh Simon Petrus, tetapi ada satu titik di mana Simon Petrus juga mengalami kegagalan. Dikatakan bahwa sepanjang malam dia tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita perhatikan, Simon ini sudah menebarkan jalannya sesuai dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat sekalipun, tetapi Simon Petrus tidak mendapat apa-apa. Apa yang dapat kita lihat dari kehidupan dari Simon Petrus ini? Bahwa di dalam setiap kehidupan kita bukan hanya saja ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara, tetapi harus juga ada penyertaan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita rindu untuk mengalami extraordinary favor daripada Tuhan. Bagaimana kita mengalami kemurahan, pertolongan, bahkan kebaikan demi kebaikan yang ajaib daripada Tuhan. Tentunya pagi hari ini kita harus ada hal yang harus kita perhatikan dan kerjakan dalam hidup kita. Poin yang pertama yang dapat kita kerjakan, bagaimana caranya agar setiap kita memperoleh kebaikan, kemurahan yang luar biasa daripada Tuhan. Poin yang pertama adalah merindukan dan cinta akan hadirat Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 22 ayat 4 dan ayat yang kelima. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Lalu kita sambung dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita kerjakan untuk kita mengalami kemurahan, pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan adalah kita rindu dan cinta akan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Raja Daud tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kerinduannya yang amat mendalam kepada Tuhan, yaitu adalah ketika dia berada di dalam rumah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kerinduan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa hati Tuhan, kemauan Tuhan itu semata-mata hanyalah untuk memberkati dan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi juga Tuhan meminta kepada setiap kita agar kita juga harus memiliki kerinduan dan cinta akan hadirat Tuhan, sama seperti hati Tuhan yang ingin dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat kemurahan, kebaikan, bahkan pertolongan yang luar biasa yang belum pernah kita lihat daripada Tuhan, itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, bagaimana caranya agar kita mengalami
kemurahan dan kebaikan yang luar biasa daripada Tuhan, mencari dan tinggal di dalam perkenanan daripada Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 dan 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika tabut Tuhan itu berada di dalam rumah Obed-Edom, kita dapat melihat bagaimana ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang membuat rumah dari Obed-Edom beserta segala isinya itu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan ketika Raja Daud, ketika dia diberitahu oleh Obed-Edom ini, bagaimana akhirnya Daud ini memindahkan tabut Tuhan itu ke kota Daud dengan sukacita. Kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa ketika berada di dalam jalan Tuhan, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menemukan perkenanan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita terus membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu perkenanan daripada Tuhan inilah yang pada akhirnya akan memampukan kita dan menjadikan kita anak-anak atau umat-umat yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, poin yang dapat kita pelajari, bagaimana kita dapat mengalami extraordinary favor atau kemurahan di dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita buka di dalam Matius pasal ke-22 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sebagai umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, bahkan kita diizinkan Tuhan untuk kita mengalami kemurahan, kita boleh merasakan akan kemurahan daripada Tuhan, maka sudah sepantasnya untuk kita memberikan hidup kita, untuk memberikan kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu dengan kasih Tuhan itu akan dapat mengubahkan dari kehidupan seseorang. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa latar belakang dari kehidupan Rasul Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi pada akhir hidup daripada Rasul Paulus ini, bagaimana Rasul Paulus ini menjadi Rasul Tuhan yang luar biasa. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Perkataan daripada Rasul Paulus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemurahan dan kasih daripada Tuhan itu mampu untuk mengubahkan akan kehidupan daripada Rasul Paulus ini. Dan pada akhirnya kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dikerjakan oleh Paulus. Dan kita melihat bahwa Rasul Paulus ini memperoleh kemurahan daripada Tuhan yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita terus bersama-sama, untuk kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat hadirat-Mu yang mampu mengubahkan, bahkan memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami terus akan melihat, bahkan kami merasakan akan kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan sepanjang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap aktivitas kami pada hari ini, berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti doa pagi online ini. Biarlah setiap hidup kami ada di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.